Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum, dan sesungguhnya sebagian dari orang ahli kitab, la fariqon, nisaya segolongan, yalwuna, yang membelokkan mereka fariqon alsinatahum, pada lisan mereka, bil kitabi, dengan kitab. Tujuannya litahsabuhu, agar menyangka kalian pada kitab yang dibelokkan dengan bahasanya itu, minal kitabi, dari kitab Taurat. Padahal wa ma huwa, dan tidak ada kitab yang dibelokkan dengan lisannya itu, iku minal kitabi, dari kitab Taurat. Sesungguhnya sebagian dari orang ahli kitab itu ada sekelompok orang yang membelokkan bahasanya dengan kitab, yang membelokkan kitab dengan bahasanya. Ya, artinya dia menyusun kitab sendiri dengan bahasanya sendiri. Tujuannya supaya kamu orang iman menyangka bahwa kitab hasil buatan lisannya itu termasuk bagian dari kitab Taurat. Padahal itu bukan termasuk bagian dari kitab Taurat. Wa yaquluna, dan berkata mereka fariqon, wa adapun kitab iku min indillah, dari sisi Allah. Padahal wa ma huwa, dan tidak ada kitab iku min indillah, dari sisi Allah. Dan segolongan dari orang ahli kitab itu juga berkata bahwa kitab hasil rekayasanya dengan lisannya itu dari Allah. Jadi mereka mengatakan bahwa kitab yang ditulis sendiri dengan bahasanya itu dari Allah. Sama seperti kitab Taurat, Injil, dan lain-lain. Padahal kitab itu bukan dari Allah. Wa yaquluna, dan berkata mereka fariqon, alallahi, atas Allah, al-kadhiba, pada dusta. Wahum, dan mereka iku ya'lamuna, mengetahui mereka. Dan sebagian dari orang ahli kitab itu berkata dusta atas Allah, padahal mereka tahu. Di kitab hasil gubahan dengan bahasanya supaya disangka bahwa itu bagian dari kitab Taurat. Dan mereka ngomong kalau kitab hasil gubahan dengan bahasanya itu dari Allah, padahal bukan dari Allah. Itu berarti mereka telah berkata dusta atas Allah. Padahal mereka ngerti kalau itu nggak benar, kalau itu berkata dusta atas Allah. Tapi masih tetap dikerjakan. Nah, sebagian dari orang ahli kitab itu ada yang seperti itu. Dia mereka yasa membuat kitab yang diubah dengan bahasanya sendiri, dibuat dengan bahasanya sendiri, tujuannya supaya orang-orang iman menyangka bahwa kitab itu bagian dari kitab Taurat. Padahal bukan bagian dari kitab Taurat. Dan mereka mengatakan kalau kitab itu, kitab hasil rekayasanya itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah, buatannya sendiri. Itu berarti mereka berkata dusta atas nama Allah. Padahal mereka juga ngerti kalau itu perbuatan dusta pada Allah, ngomong dusta pada Allah. Maka tidak pantas iku li basyarin, bagi seorang manusia, apa ayyutiyahu, bahwa memberi pada basyar sapa Allah al-kitab, pada kitab, wal hukma, dan hukum agama, wan nubuwata, dan kenabian.
Tsumma yaqula, kemudian berkata siapa Bashar, linnasi, kepada manusia, kunu, menjadilah kamu sekalian, nas, iku ibadan, beberapa hamba, li, bagiku Bashar, min dunillah, dari selain Allah. Walakin, dan akan tetapi, ya akan tetapi mestinya dia ngomong, kunu, menjadilah kamu sekalian manusia, iku rabbaniyina, orang-orang yang ngerti, orang-orang yang ulama, bima, sebab apa-apa, kuntum, yang ada kalian, iku tu'allimuna, mengajari kalian, mengajari pada manusia, alkitab, pada kitab. Wa bima, dan sebab apa-apa, kuntum, yang ada kalian, iku tadarusuna, membaca kamu sekalian. Tidak pantas, tidak boleh bagi seorang manusia yang telah diberi oleh Allah kitab, hukum, dan kenabian, kemudian berkata kepada orang lain, manusia, jadilah kalian orang-orang yang menghamba padaku dari selain Allah. Ini enggak pantas. Orang yang sudah diberi kitab, diberi hukum, diberi kenabian oleh Allah, kemudian ngomong pada orang lain seperti itu. Manusia, kamu semua supaya ibadah kepada saya dari selain Allah. Akan tetapi, mestinya dia ngomong kepada manusia, kepada orang lain. Manusia, jadilah kalian orang-orang yang alim. Jadilah kalian ulama, orang-orang yang faham agama. Sebab kitab yang telah kalian ajarkan kepada manusia. Dan sebab kitab yang sudah kalian baca. Jadi mestinya seperti itu. Jadi orang sudah diberi kitab, diberi hukum agama, diberi kenabian, dijadikan nabi oleh Allah, mestinya yang harus dikatakan adalah seperti itu. Mengajak orang lain untuk menjadi orang yang paham agama, yang alim, sebab kitab yang diajarkan kepada orang lain, dan sebab kitab yang sudah dibaca diteras. Wala ya'murakum, dan tidak perintah siapa basyarkum, pada kamu sekalian, antattakhidu, supaya mengambillah kamu sekalian, al-malaikata, pada beberapa malaikat, wan nabiyina, dan pada beberapa nabi, arbaban, pada beberapa Tuhan. Dan tidak pantas bagi seorang manusia yang sudah diberi kitab, hukum, dan kenabian oleh Allah, kemudian dia perintah kepadamu, kalian semua, supaya menjadikan Tuhan pada para malaikat dan para nabi. Nah, ini nggak pantas begitu itu. Wala ya'murakum antattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Ini nggak pantas bagi seorang manusia yang sudah diberi kitab, hukum, dan kenabian oleh Allah, kemudian perintah padamu, ya, agar kamu sekalian manusia, kamu sekalian orang iman, menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Aya'murukum, adakah perintah siapa basyarkum, pada kamu sekalian, bil kufri, dengan kekafiran, ba'da id antum, setelahnya kalian, iku muslimuna, orang-orang yang Islam. Jadi kalau sampai orang yang sudah diberi kitab, hukum, dan kenabian oleh Allah ngomong seperti di atas, itu berarti dia telah perintah kepada kalian
diperintah kekafiran pada kamu sekalian setelah kalian menjadi orang Islam. Ayak murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Jadi kalau orang yang sudah diberi kitab, hukum dan kenabian oleh Allah, kemudian berkata pada orang lain seperti itu, berarti dia telah perintah kepada kalian untuk kafir setelah Islam. Jadi ngajak murtad itu namanya. Nah, maka nggak boleh, nggak pantas seperti itu. Jadi mestinya ya seperti tadi itu, sebagai orang yang telah diberi kitab, hukum, agama dan kenabian oleh Allah, menyeru pada orang lain untuk jadi orang yang paham agama, orang yang bisa mengamalkan ilmunya. Nah, sebab kitab yang sudah diajarkan kepada orang lain dan sebab kitab yang sudah dibaca, mestinya begitu. Nah. Wa id akhadha wadkur, id akhadha, dan ceritakan Muhammad ketika mengambil sapa Allah. Mitsaqan nabiyina, pada janjinya beberapa nabi. Mitsaqan nabiyina, pada janjinya beberapa nabi. Lama niscaya apa-apa ataitukum yang telah memberi aku Allah kum pada kalian, bayane min kitabin, dari kitab, wa hikmatin, dan hikmah, tsumma ja'akum, kemudian datang pada kalian sapa rasulun, utusan, artinya Nabi Muhammad, musaddiqun, yang membenarkan, di Rasulun itu Nabi Muhammad atau ya Rasul-Rasul yang lain, musaddiqun, yang membenarkan, lima, pada apa-apa, ma'akum, bersama kamu sekalian, la tu'minunna, maka niscaya beriman sungguh kalian, bihi, pada Rasul, la tu'minunna, maka niscaya beriman sungguh kalian, bihi, pada Rasul, wala tansurunnahu, dan niscaya menolong sungguh kalian pada Rasul. Muhammad, ceritakan Muhammad, ketika Allah mengambil janjinya para nabi. Isi janjinya, kitab dan hikmah yang sudah aku berikan pada kalian, di kalian nabi Rasul, ilama ataitukum min kitabin wa hikmatin, kitab yang sudah aku berikan, kitab dan hikmah yang sudah aku berikan pada kalian, para nabi, itu harus kalian imani. Nah. Berarti lama mubtada'nya, kemudian khobarnya makhdhuf, takdiruhu la tu'minun nabihi. Ilama ataitukum min kitabin wa hikmatin la tu'minun nabihi. Maksudnya begitu. Bahwa kitab dan hikmah yang sudah aku berikan pada kamu sekalian, para nabi, itu harus kalian imani. Kemudian setelah itu, kok ada Rasul yang datang pada kalian, pokoknya Rasul siapapun atau Nabi Muhammad, yang Rasul itu menyambung kebenarannya kitab yang ada bersamamu, maka Rasul-Rasul itu harus kalian imani dan juga harus kalian tolong. La tu'minun nabihi wa la tansurunnahu. Itu janjinya Allah kepada para nabi. Yang pertama, kitab yang sudah Allah berikan pada para nabi itu, kitab dan hikmah yang sudah Allah berikan pada nabi itu harus diimani. Setelah itu kok lalu ada Rasul yang datang yang menyambung kebenaran kitab yang dibawanya, harus diimani dan ditolong. Qala, berfirman siapa Allah? Aqrartum, adakah
setuju kalian Rasul, di kalian Nabi, wa akhadtum dan mengambil kamu sekalian, kalian Nabi, ala dzalikum atas demikian itu semua, istri pada janjiku. Setelah Allah menyampaikan, setelah Allah mengambil janjinya para nabi seperti yang disebutkan di atas, kemudian Allah berfirman kepada nabi-nabi itu, para nabi, apakah kalian setuju dan mau mengambil, mau mengikuti janjiku itu? Aqaratum wa akhadtum ala dzalikum isri, apakah kalian setuju dan kalian mau mengambil janjiku itu, mau menetapi janjiku itu? Qalu, berkata mereka para nabi, aqrarna, setuju kami ya Allah. Kemudian para nabi itu pun menjawab bahwa kami setuju ya Allah dengan apa yang Allah janjikan kepada kami, yaitu kitab dan hikmah yang Allah berikan pada kami harus kami imani. Lalu setelah itu kok ada Rasul yang datang menyambung kebenaran kitab yang bersama kami, maka kami akan mengimani, kami akan menolong pada Rasul itu. Qala, berfirman sapa Allah, fasyhadu, maka menyaksikanlah kamu sekalian. Fasyhadu, maka menyaksikanlah kamu sekalian. Wa ana, dan aku Allah, ma'akum, bersama kamu sekalian. Iku minasyahidina, dari golongan orang-orang yang menyaksikan. Lalu Allah pun berfirman, sekarang saksikanlah, para nabi, saya juga menyaksikan bersama-sama kalian, bahwa kalian sudah setuju untuk menetapi janjiku, bahwa kitab dan hikmah yang sudah aku berikan pada kalian harus kalian imani. Sewaktu-waktu ada Rasul yang datang pada kalian, yang menyambung kebenaran yang pada kitab yang kalian bawa, harus kalian imani dan kalian tolong. Nah, kalian sudah setuju, maka sekarang saksikanlah, saya juga akan menyaksikan bersama-sama kalian. Faman, maka barang siapa tawalla, yang berpaling dia, ba'da dzalika, setelah demikian itu janji, faulaika, maka mereka itu, man, faulaika, maka mereka itu man tawalla ba'da dzalika, mereka iku al-fasiquna, orang-orang yang fasik. Barang siapa yang setelah menyetujui janji yang diberikan Allah, kok kemudian berpaling. Di barang siapa yang berpaling setelah menyetujui janji yang disampaikan oleh Allah, maka berarti orang itu orang yang fasik. Di fasik itu melanggar, yakhrujuna anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Ketika dijanji oleh Allah untuk mengimani kitab dan hikmah yang Allah berikan padanya, setuju. Ketika Allah menjanji, sewaktu-waktu ada Rasul yang datang, yang menyambung kebenaran, syariat-syariat yang dibawa harus diimani dan ditolong, juga setuju. Nah, kok ternyata setelah itu berpaling, tidak mau menetapi janjinya, maka berarti orang itu orang yang fasik, orang yang melanggar. Nah, termasuk kita sebagai manusia juga oleh Allah sudah dijanji pada saat kita masih di alam arwah. Waktu itu kita dijanji oleh Allah kita ditanya, alastu birabbikum, manusia, bukankah saya ini Tuhanmu? Waktu itu kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Kita menjawab, ya Allah, kami menyaksikan. Artinya kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang harus kami sembah. Ini janji yang kita setujui saat kita masih di alam arwah. Begitu kita sudah terlahir ke dunia, berarti otomatis
kita harus menetapi janji yang sudah kita tetapkan saat masih di alam arwah itu, sanggup untuk beribadah kepada Allah. Nah, kok kenyataannya setelah kita terlahir di dunia, kemudian tidak mau ibadah, nah, berarti kita tergolong orang yang melanggar. Oleh karena itu, di sini perlu saya ingatkan bahwa Allah menciptakan kita, yang pokok, yang utama itu tujuannya adalah untuk ibadah pada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Allah di dalam menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah padaku Allah. Dan perlu kita ketahui bahwa tata cara ibadah kepada Allah itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak semau kita sendiri. Allah sudah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di mereka jin dan manusia tidaklah diperintah kepada Allah melainkan dengan memurnikan agama Allah. Memurnikan agama itu artinya menjalankan agama sesuai dengan syariat yang berjalan di zamannya. Yang pertama, bahwa ibadah agama yang diterima oleh Allah hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di hadapan Allah nanti, al-Islam, hanya Islam. Maka yang pertama, di dalam ibadah pada Allah kita harus menetapi agama Islam. Yang kedua, Islam yang kita kerjakan itu harus betul-betul berdasarkan Quran hadits. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, wahai Muhammad, jika kamu sekalian cinta pada Allah, maka ikutilah saya. Kalau kamu mau menerima Al-Quran, maka harus mau menerima Al-Hadis. Kalau mau menerima Quran hadis, mau mengamalkan Quran hadis, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai pada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sementara di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadhillu ma tamassaktum bima kitabillahi wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku Nabi telah meninggalkan di kalangan kamu sekalian orang iman dua perkara, dua hal. Selama kalian mau berpedoman, berpegang teguh pada dua perkara itu, maka tidak akan tersesat. Itu kitabillah Al-Quran wa sunnati Nabi dan Al-Hadis. Yang pertama tadi, agama kita harus Islam. Yang kedua, kalau sekarang harus mengikuti syariat Al-Quran dan Al-Hadis. Yang betul-betul dikerjakan sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat-sahabat dulu. Di dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, sataftariqu ummati ala thalatin wa sab'ina millah. Bahwa umat saya, orang Islam ini nanti akan berpecah belah menjadi 73 agama. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu agama. Kemudian sahabat bertanya pada Nabi, qalu wa man hiya ya Rasulullah? Nabi, yang satu itu yang mana, siapa? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Itu agama Islam, di syariat Islam yang saya tetapi dan ditetapi oleh sahabat-sahabat saya. Kalau dalam hadits yang lain lebih tegas lagi, Nabi bersabda, wa inna hadhil millah sataftariqu ala salatin wa sab'in tintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa yal jamaah. Di bawah agama Islam ini nanti akan pecah menjadi 73 golongan. Yang 72 masuk neraka, yang satu masuk surga, yaitu yang berbentuk jamaah. Nah, maka mari kita netapi agama Islam yang betul-betul berdasarkan Quran hadis dan praktek ibadahnya, cara mengerjakannya dengan berjamaah. Afa ghaira dinillah adakah, maka pada selain agama Allah. Afa ghaira dinillah adakah, maka pada selain agama Allah. Ya baghuna, mencari mereka. Walahu, dan pada Allah aslama, menyerah, pasrah, sapa man orang fis samawati, di dalam beberapa langit, wal ardi, dan bumi, tau'an, dengan taat, wa karhan, dan dengan terpaksa.
Wa ilaihi dan kepada Allah yurja'una akan dikembalikan mereka. Apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Afa ghaira dinillahi yabghun? Ya, apakah mereka mencari selain agama Allah? Padahal semua orang yang di langit di bumi pasrah hanya kepada Allah, baik dengan taat maupun terpaksa. Dan pada akhirnya mereka semua akan dikembalikan pada Allah. Jadi kalau semua orang yang di langit di bumi saja pasrah pada Allah, baik dengan taat maupun terpaksa, masa mereka mau mencari selain agamanya Allah? Ya artinya ya, kita usahakan kita tetap berpedoman pada agama Allah, menetapi agama Allah. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, kita usahakan kita selalu berusaha untuk bisa menetapi agama Allah. Itu agama Islam yang tadi betul-betul berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits dan praktek mengerjakannya dengan berjamaah. Kul katakanlah wahai Muhammad, amanna beriman kami billahi kepada Allah. Wama dan pada apa-apa unzila diturunkan apa-ma alaina atas kami. Maksudnya kitab Al-Quran. Wama dan pada apa-apa unzila diturunkan apa-ma ala Ibrahim atas Nabi Ibrahim. Wa Ismail dan Nabi Ismail. Wa Ishaq dan Nabi Ishaq. Wa Yaqub dan Nabi Yaqub. Wal asbati dan beberapa golongan. Asbat itu golongan nabi-nabi dari anak turunnya Nabi Yaqub yang tidak disebut namanya. Namanya asbat. Di asbat itu golongan nabi-nabi yang golongan nabi-nabi dari anak turunnya Nabi Yaqub yang tidak disebutkan namanya asbat. Wama dan pada apa-apa utia yang diberi sapa Musa Nabi Musa. Wa Isa dan Isa. Wan nabiyuna dan beberapa nabi mir rabbihim dari Tuhan mereka. La nufarriqu tidak memisahkan kami, tidak membedakan kami Nabi Muhammad dan para sahabatnya, baina ahadin di antara seorang pun minhum dari mereka rasul, mereka nabi. Wa nahnu dan kami lahu pada Allah iku muslimuna orang-orang yang Islam. Katakanlah wahai Muhammad bahwa kami beriman kepada Allah dan kami juga beriman pada apa yang telah diturunkan kepada kami. Artinya iman kepada kitab Al-Quran. Dan kami juga beriman pada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan golongan-golongan Nabi yang lain dari keturunan Nabi Yaqub yang tidak disebutkan namanya. Dan kami juga beriman pada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain dari Allah. Wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim. Dan kami juga beriman pada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Isa, dan nabi-nabi yang lain. Kami tidak membedakan seorang pun di antara nabi-nabi itu. Artinya, semua nabi-nabinya Allah kami imani, kami percayai. Hanya untuk
mengikuti syariatnya, tergantung syariatnya itu sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad apa tidak. Jadi kalau sama ya tetap diikuti, diteruskan, kalau nggak sama dimansuh. Dan kami pasrah, kami menyerah kepada Allah. Waman dan barang siapa ya baghtaghi yang mencari dia ghairal islami pada selain Islam, dinan pada agama. Falan yuqbala maka tidak akan diterima apa agama. Falan yuqbala maka tidak akan diterima apa agama minhu dari orang. Wa huwa dan orang itu fil akhirati di akhirat iku minal khasirina dari golongannya orang-orang yang rugi. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka agama orang itu tidak akan diterima oleh Allah. Dan di akhiratnya, orang itu akan menjadi orang yang rugi. Sebab agamanya nggak diterima oleh Allah, berarti nggak diberi pahala. Sementara dia punya kewajiban ibadah pada Allah, ibadahnya nggak diterima, berarti nggak diberi pahala, bahkan diancam dosa, dimasukkan ke dalam neraka. Maka rugi. Nah. Kaifa bagaimana yahdi menunjukkan sapa Allahu Allah. Kauman pada kaum. Kafaru yang kufur mereka ba'da imanihim setelah iman mereka. Wa syahidu dan menyaksikan mereka kaum yang kafir setelah iman, annar rasulah sesungguhnya utusan Nabi Muhammad iku hakun hak, sungguh benar. Waja'ahum dan telah datang pada mereka kaum apa al-bayyinatu beberapa keterangan. Bagaimana Allah akan memberikan petunjuk kepada kaum yang kufur setelah mereka iman, artinya murtad. Maksudnya tidak mungkin Allah memberikan petunjuk pada kaum yang kafir setelah imannya. Di bagaimana Allah memberikan petunjuk pada kaum yang kufur setelah mereka iman? Ya nggak mungkin. Atau langsung Allah tidak akan mungkin memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir setelah mereka iman. Ya, Allah nggak mungkin memberikan hidayah, memberikan petunjuk pada orang yang kufur setelah imannya. Dan mereka juga menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu hak. Dan mereka juga telah kedatangan beberapa penjelasan, beberapa keterangan tentang kebenarannya Nabi Muhammad. Setelah itu kemudian kufur, kemudian murtad, maka tidak akan mungkin diberi petunjuk oleh Allah. Kalau lurusnya, Allah tidak akan mungkin memberikan hidayah pada kaum yang kufur setelah mereka iman. Dan mereka juga menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu hak. Dan mereka juga sudah kedatangan beberapa keterangan yang menjelaskan tentang kebenarannya Nabi Muhammad. Nah, kok kemudian kafir, kemudian murtad? Ya nggak akan mungkin diberi petunjuk oleh Allah. Wallahu adapun Allah iku la yahdi tidak menunjukkan sapa Allah
tidak memberikan hidayah siapa Allah. Al-qaumaz zalimina, pada kaum yang menganiaya. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah, tidak akan beri petunjuk pada kaum yang menganiaya. Termasuk orang yang tadinya iman, ngerti kalau Nabi Muhammad itu hak, sudah kedatangan beberapa keterangan yang menjelaskan kebenaran terutusnya Nabi Muhammad. Kok kemudian kafir, kemudian murtad, berarti orang itu namanya zalim, namanya aniaya. Nah, namanya menganiaya itu meletakkan sesuatu yang bukan tempatnya, waktu syai' fi ghairi mahal. Mestinya setelah tahu Nabi Muhammad itu hak, setelah kedatangan keterangan bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah, mestinya iman, kemudian keimanannya dijaga sampai mati. Nah, kok setelah itu malah kafir, malah murtad. Nah, itu namanya menganiaya. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk, nggak akan menunjukkan, nggak akan berikan hidayah pada orang yang menganiaya. Ulaika, mereka itu orang-orang yang kufur setelah iman. Iku jazauhum, adapun pembalasan mereka, anna alaihim, sesungguhnya berat atas mereka, apa laknat Allah, wal malaikati, dan beberapa malaikat, wan nasi ajma'ina, dan manusia semua, khalidina, dengan orang-orang yang kekal fiha, di dalam laknat. Adapun pembalasan orang yang kafir setelah imannya, mereka semua akan dilaknati oleh Allah, malaikat, dan semua manusia untuk selama-lamanya. Nah, ini. Di pembalasannya orang yang kafir setelah iman itu, mereka akan berat menanggung laknat Allah, malaikat, dan semua manusia untuk selama-lamanya. Jadi kekal di dalam laknat Allah, malaikat, dan semua manusia. Artinya kekal di dalam siksa, di dalam neraka. La yukhaffafu, tidak diringankan, tidak dikurangi, anhum, dari mereka, kaum, apa al-adzabu, siksaan. Walahum, dan tidak ada mereka, iku yundzaruna, diberi tempo mereka. Siksaan yang menimpa pada mereka nggak akan dikurangi sedikit pun. Dan mereka juga tidak diberi kesempatan untuk menghindar dari siksa. Ini ancaman bagi kaum yang kafir setelah iman. Orang yang murtad, ancamannya dilaknati oleh Allah, malaikat, dan semua manusia untuk selama-lamanya. Nggak akan dikurangi sedikit pun siksanya, nggak diberi kesempatan untuk kembali ke dunia memperbaiki amalannya. Nah, 3 ayat ini, mulai ayat 86, 87, 88, ini semuanya mansuh. Inasanya ayat 89. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau mereka mau bertobat setelah murtad, setelah kufur, kok mau bertobat, kemudian mau memperbaiki amalannya, maka akan diampuni oleh Allah, nggak akan disiksa oleh Allah. Itu dijelaskan di ayat 89 sebagai nasihatnya. Dimulai ayat 86, 87, 88 mansuh, nasihatnya ayat 89. Yaitu, illa, kecuali alladzina, orang-orang tabu yang taubat mereka. Illa, kecuali alladzina, orang-orang tabu yang taubat mereka. Min ba'di dzalika, dari setelah demikian itu, kufur setelah iman. Dari setelah demikian itu murtad. Wa aslahu, dan berbuat baik mereka, memperbaiki amalannya.
Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah iku ghafurun, dat yang maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Kecuali yang tidak dilaknati oleh Allah, malaikat, dan semua manusia selamanya adalah orang-orang yang setelah murtad, setelah kafir, setelah kufur, setelah iman, ya, mau bertobat, kemudian mau memperbaiki amalannya, maka Allah dia akan mengampuni dan menyayangi. Artinya nggak disiksa. Nah, kecuali yang tidak disiksa oleh Allah, yang akan diampuni oleh Allah adalah orang yang setelah mengerjakan murtad, setelah kafir, setelah iman, mau bertobat, kemudian mau memperbaiki amalannya. Maka oleh Allah dia akan diampuni dan disayangi, artinya nggak disiksa. Ini sebagai nasihatnya 3 ayat di atas. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru, yang kufur mereka, ba'da imanihim, setelah iman mereka. Yang dimaksud ini adalah orang-orang Yahudi yang kufur terhadap Injil, tsummazdadu, kemudian bertambah mereka apane kufurnya. Iku lan tuqbala, tidak akan diterima. Apa taubatuhum, taubat mereka. Wa ulaika, dan mereka itu orang-orang yang kufur setelah iman kemudian tambah kafirnya, ikuhum, mereka iku adh-dhalluna, orang-orang yang sesat. Sesungguhnya orang-orang yang kufur setelah mereka iman, ini adalah orang-orang Yahudi yang iman kepada Nabi Musa dan kitab Taurat, namun kufur terhadap Injil dan Nabi Isa. Kemudian kekafirannya bertambah. Saat Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan membawa Al-Quran, mereka juga mengkufuri Nabi Muhammad dan mengkufuri Quran. Maka taubat mereka, taubat ketika menjelang mati, maksudnya, atau taubat ketika mati dalam keadaan mati kafir, tidak akan diterima oleh Allah. Dan mereka itu tergolong orang-orang yang sesat. Jadi yang dimaksud lantuk kok bala taubatum itu indal maut atau wahum alal kufri muqimuna. Ditaubat ketika keadaan sekarat, atau taubat ketika sudah mati dalam keadaan mati kafir, baru di akhiratnya ngomong taubat, maka enggak diterima. Nah, ini perbandingannya surat An-Nisa ayat 18. Di perbandingannya surat An-Nisa ayat 18. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta hadara ahdahumul maut qala inni tubtul an walal ladzina yamutuna wa hum kufar. Tidak diterima tobatnya orang-orang yang mengerjakan kejelekan sehingga ketika keadaan sekarat baru ngomong sekarang saya tobat. Atau juga tidak diterima tobatnya orang-orang yang mati dalam keadaan mati kafir. Nah, ini perbandingannya. Yang dimaksud lantuk kok bala taubatuhum, tidak diterima tobatnya itu kalau tobatnya ketika sudah keadaan sekarat, atau tobatnya setelah mati dalam keadaan mati kafir. Saya ulangi, di bawah ayat ini mengenai orang-orang Yahudi yang sudah beriman pada Nabi Musa dan kitab Taurat. Kemudian mereka kufur. Sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah imannya,
setelah iman pada Nabi Musa dan kitab Taurat, saat Nabi Isa datang bawa kitab Injil dikufuri. Lalu bertambah kekafirannya. Ditambah saat Nabi Muhammad datang membawa Al-Quran, mereka juga kufur. Maka taubat mereka ketika menjelang mati, atau taubat mereka ketika sudah mati dalam keadaan kafir, nggak akan diterima oleh Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang sesat. Ya, adanya taubatnya nggak diterima itu karena taubat ketika sudah keadaan sekarat. Taubat ketika sudah mati dalam keadaan mati kafir. Dan yang dimaksud di dalam ayat ini itu seperti itu. Ini perbandingannya tadi itu surat An-Nisa ayat 18. Nah. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kufur mereka, wa matu dan mati mereka, wahum dan mereka iku kufarun, beberapa orang yang kufur. Falai yuqbala, maka tidak akan diterima. Falai yuqbala, maka tidak akan diterima. Min ahadihim, dari salah satu mereka, apa mil'ul ardi, sepenuh bumi. Apa mil'ul ardi, sepenuh bumi, apa ini dahaban emasnya. Walawif tada, dan meskipun menebusi sapa ahad, walawif tada, dan meskipun menebusi sapa ahad bi, dengan emas sepenuh bumi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, umpama mereka punya emas sepenuh bumi, kemudian digunakan untuk nebusi siksaan yang akan menimpa dirinya, maka tidak akan diterima. Jadi, orang kafir mati dalam keadaan kafir, umpama punya emas sepenuh bumi, lalu digunakan untuk nebusi siksa Allah yang akan menimpa dirinya, maka tetap tidak akan diterima. Jadi umpama punya harta segitu banyaknya itu loh, lalu besok di hari kiamat digunakan untuk menebusi siksa yang akan menimpa dirinya, nggak akan diterima. Apalagi kalau kekayaannya nggak sampai segitu. Ini maksudnya begitu. Yang punya kekayaan begitu banyak itu, kalau ternyata matinya dalam keadaan mati kafir, maka kekayaannya itu nggak ada manfaatnya, nggak bisa digunakan untuk nebusi siksaan yang akan menimpa dirinya. Apalagi kalau kekayaannya tidak sampai seperti itu. Oleh karena itu ya, mari kita yang saat ini sudah dalam hidayah Allah, berada dalam hidayah Allah, bisa menetapi agama Islam yang betul-betul berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits, ini betul-betul kita pertahankan sampai dengan pol ajal mati kita masing-masing. Pengaruh apapun yang bisa membuat kita keluar dari hidayah Allah, keluar dari agama Islam ini, kita hindari, kita jaga betul. Ya, termasuk dengan mengikat keimanan kita masing-masing dengan 4 tali keimanan. Disyukuri, dipersungguh, diagungkan, kemudian didoai. Selain itu juga kita jaga 4 hal. Yang pertama, supaya kita ini bisa tetap dalam keimanan sampai pol ajal mati, dijaga bab pergaulan. Diusaha bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang faham, tidak bergaul dengan orang-orang yang nggak faham, orang-orang yang kefahamannya nggak baik, tidak bergaul dengan orang-orang yang suka melanggar, sehingga nanti bisa terpengaruh. Ya, ini yang pertama, dijaga bab pelanggaran. Pergaulan. Yang kedua, di bab pernikahan kita jaga, kita usaha menikah ya dengan orang-orang yang faham, dengan orang-orang yang
betul-betul memiliki kefahaman agama yang kuat, sehingga dengan kita menikah dengan orang yang paham agama akan bisa menjaga keimanan kita, menjaga kefahaman kita. Lalu yang nomor 3, dijaga bab tempat tinggal. Nah, kita usaha bertempat tinggal itu yang dekat dengan komplek orang-orang yang baik, disyukur bisa tinggal yang komplek, yang ngumpul. Sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini, pengajian, kalau kita ngumpul itu mudah. Kalau rumahnya jauh-jauh, apalagi kalau nggak ada akses internetnya, ya susah nanti untuk mengikuti acara-acara pengajian seperti ini dalam rangka menjaga keimanan kita, kefahaman kita. Dan yang keempat, bab pekerjaan. Untuk menjaga keimanan kita usaha bekerja, bisa mencari pekerjaan yang hasilnya halal dan juga bisa melancarkan ibadah kita. Meskipun hasilnya halal, tapi kalau ternyata ibadahnya nggak lancar, sholat 5 waktunya nggak lancar, ngajinya nggak lancar, ya nanti nggak ada artinya. Nah, ini dalam rangka menjaga keimanan kita, agar kita bisa tetap dalam keimanan sampai pol ajal mati. Ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka orang-orang yang kafir, mati dalam keadaan kafir, adabun, siksaan, alimun, yang pedih. Wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka min nasirina, orang-orang yang menolong. Nanti di akhiratnya orang yang mati dalam keadaan mati kafir akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang pedih, dan tidak ada orang yang bisa menolong. Lan tanalu, tidak akan mendapatkan kamu sekalian albirra, pada kebaikan, hatta tunfiku, sehingga menginfakkan kamu sekalian, mimma, dari apa-apa, tuhibuna, yang senang kamu sekalian. Kamu sekalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Di albirra itu kebaikan yang sempurna, atau pahala yang besar di surga. Di kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna, nggak akan mendapatkan pahala yang besar di surga, sehingga kalian menginfakkan sesuatu yang kalian senangi. Ya, artinya kalau ingin dapat pahala yang besar, yang sempurna, maka infakkanlah apa yang disenangi. Ayat ini bukan berarti kalau kita infak sesuatu yang tidak kita senangi lalu nggak dapat pahala, tidak. Nah, apapun yang kita infakkan ke dalam agama Allah tetap akan diberi pahala oleh Allah. Namun kalau yang kita infakkan itu sesuatu yang kita senangi, maka pahalanya juga akan lebih besar, lebih banyak lagi. Setelah turunnya ayat ini, kemudian Abu Thalha menyerahkan kebun Bairoha, kebun yang paling dia senangi, yang letaknya persis di depan Masjid Nabawi, itu diserahkan oleh Abu Thalha kepada Nabi untuk kepentingan sabilillah. Dijelaskan di dalam hadis Bukhari, An Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalha annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu an yaqul kana Abu Thalha aktsara ansariyin bil Madinati nakhlan. Abu Thalha adalah orang Ansor yang paling banyak kebun kurmanya di Madinah. Wa kana ahabba amwali ilaihi Bairuha wa kanat mustaqbilatal masjid. Di antara hartanya atau di antara kebun kurmanya Abu Thalha yang paling dia senangi adalah kebun Bairuha yang letaknya persis di depan Masjid Nabawi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. Nabi biasa masuk ke kebun Bairuha-nya Abu Thalha itu, kemudian minum dari air yang baik di dalam kebun itu. Falamma unjilat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun
qama Abu Tulha faqala ya Rasulullah innallaha yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba amwali ilayya bayruha'a wa innaha shadaqatun lillah arju birraha wa dhukhruha indallah. Setelah turunnya ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan pahala yang besar di surga, nggak akan mendapatkan pahala yang kebaikan yang sempurna sehingga menginfakkan sesuatu yang kalian senangi. Kemudian Abu Tulha berdiri lalu berkata pada Nabi, Allah menurunkan ayat bahwa kalian nggak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sehingga menginfakkan sesuatu yang kalian senangi. Sementara kebun saya yang paling saya senangi adalah kebun Bayruha. Maka sejak saat ini kebun Bayruha itu saya sodakokan, saya serahkan ke sabilillah untuk kelancaran agama Allah. Di orang dulu, sahabat zaman dulu itu ketika ada satu ayat, ada satu hadis yang itu mengandung pahala yang besar, seketika itu juga berlomba-lomba untuk bisa mempraktekannya. Maka kita yang sekarang ya jangan diusaha, jangan sampai kalah dengan orang-orang zaman dulu. Sementara di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa infaknya sahabat zaman dulu sedikit, di infaknya orang zaman dulu, para sahabat zaman dulu sedikit dibandingkan infak kita sekarang masak gunung Uhud, itu pahalanya belum sebanding. Jadi orang dulu apa yang dikerjakan nilainya pahalanya itu sangat besar sekali. Itu pun para sahabat prakteknya seperti tadi. Begitu ada ayat atau ada hadis yang ada keutamaan pahala yang besar, mereka berlomba-lomba untuk bisa mempraktekkan. Nah, maka kita yang sekarang sebagai orang Islam, orang iman sekarang, jangan ketinggalan dengan para sahabat-sahabat zaman dulu. Kita ikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat ketika melihat ada ayat, ada hadis yang itu mengandung pahala yang besar, kita bisa berlomba-lomba untuk mencari pahala itu. Nah, termasuk ini di bawah, kalau kita ingin mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah nanti, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang sempurna, maka infakkanlah apa yang kita senangi. Contohnya para warga jamaah semua, bagi kita yang di dompetnya ada uang 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000. Kalau yang disenangi, yang paling disenangi 2.000, silakan diinfakkan yang 2.000 itu. Kalau senangnya yang 100.000, infakkanlah yang 100.000 itu. Tinggal kita masing-masing senangnya yang mana. Kalau senangnya yang 2.000, ya infaknya 2.000. Kalau yang senangnya 100.000, ya 100.000. Nah, sekarang mari kita dipraktekkan, ya. Kita menginfakkan sesuatu yang kita senangi supaya mendapatkan pahala yang besar. Mudah-mudahan Allah paling kita rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, dan kita bisa tetap dalam keimanan sampai pola ajal mati. Wa ma adapun apa-apa tunfiku yang menginfakkan kamu sekalian, bayani min syai'in dari sesuatu. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi pada syai'iku alimun, mengetahui. Sesuatu yang kalian infakkan, apa saja yang kalian infakkan, itu diketahui oleh Allah. Bukan hanya diketahui, tapi juga akan dibalas oleh Allah. Dibalas di dunianya, Allah menjanjikan, ya benar Adam unfik alaik, ya Adam infaklah, nanti ganti tak infaki. Ini janjinya Allah di dunianya itu. Di akhirnya jelas, kalau kita mau infak, dia akan dilibatkan pahalanya 10 kali sampai 700 kali sampai ila masya Allah. Ya dipersilakan untuk memperbanyak infak masing-masing. Kullu ta'ami, adapun semua makanan, iku kana ada apa kullu ta'am, iku hilan halal, li Bani Israil, untuk orang-orang Bani Israel.
Illa kecuali ma apa-apa makanan harrama yang telah mengharamkan sopo Israilu Israel itu Nabi Yakub ala nafsihi atas dirinya Israel min qabli an tunazala dari sebelum bahwa diturunkan min qabli an tunazala dari sebelum bahwa diturunkan apa at-Tauratu kitab Taurat. Semua makanan itu halal untuk orang Bani Israel. Kecuali makanan yang diharamkan oleh Nabi Yakub untuk dirinya sendiri sebelum turunnya kitab Taurat. Dijelaskan di dalam sebuah riwayat akhbarana ayyut ta'am harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurah. Bisa ulangi. Ani Ibnu Abbas anna isabatan minal yahud hadarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Abul Qasim akhbirna ayyat ta'am harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurah. Ada sekelompok orang Yahudi datang pada Nabi lalu tanyai Abul Qasim, bapaknya Qasim, Pak Qasim, kabarkanlah kepada kami makanan apa yang diharamkan oleh Nabi Yakub kepada dirinya sebelum turunnya kitab Taurat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anshudukum billahi anjalat Taurat ala Musa al ta'lamuna anna Israil Yakub marido maradon syadidan fatala saqamuhu minhu. Lalu Nabi berkata, orang-orang Yahudi, saya bertanya dengan demi Allah padamu, zat yang telah menurunkan kitab Taurat pada Musa. Apakah kalian tahu bahwa Israel, Nabi Yakub itu pernah sakit parah dan lama. Sakitnya parah dan lama. Fanadarallaha nadron la in afahullahu min saqamihi la yuharrimanna ahabbat ta'am wasyaraba ilaihi. Karena sakit lama, berat, akhirnya Nabi Yakub pun bernadar kepada Allah. Nadarnya, sewaktu-waktu oleh Allah diberi kesembuhan dari sakitnya, maka dia akan mengharamkan makanan dan minuman yang paling dia senangi. Wa kana ahabbat ta'am ilaihi luhmanul ibil wa ahabbat syarabi ilaihi albanuha. Adapun makanan yang paling disenangi oleh Nabi Yakub adalah daging unta. Sedangkan minuman yang paling disenangi oleh Nabi Yakub adalah susu unta. Pernah enggak kalian dengar itu? Faqalu Allahumma na'am. Lalu orang-orang Yahudi menjawab, oh iya, kami pernah dengar itu. Nah, itu ceritanya bahwa Nabi Yakub pernah mengharamkan makanan untuk dirinya sebelum turunnya kitab Taurat. Nanti waktu sakit parah, terus Nabi Yakub bernadar seperti itu. Kalau nanti saya sembuh, saya akan mengharamkan untuk diri saya makanan dan minuman yang paling saya senangi. Nanti makanan yang paling disenangi Nabi Yakub adalah daging unta, dan minuman yang paling disenangi Nabi Yakub adalah susunya unta. Qul katakanlah wahai Muhammad, fa'tu maka mendatangkanlah kamu sekalian bit Taurati pada kitab Taurat. Fatluha maka membacakanlah kalian pada fatluha maka membacalah kalian pada kitab Taurat. In kuntum jika ada kalian iku shadiqina orang-orang yang sungguh. Muhammad katakan Mat, datangkanlah kitab Taurat lalu bacalah jika kalian orang yang sungguh. Nah, ini ceritanya sudah lain dengan yang di depan tadi.
Ceritanya ini berkaitan dengan bantahan terhadap orang Yahudi yang mengatakan bahwa di dalam kitab Tauratnya tidak ada hukum ranjam. Dijelaskan dalam hadis Bukhari, an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma annal yahuda ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin minhum wa imra'atin qad yanaya. Orang Yahudi datang pada Nabi dengan membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah berzina. Faqala lahum kaifa taf'aluna biman jana minkum. Begitu sampai di tempat Nabi, orang-orang Yahudi ditanya oleh Nabi, "Ya orang Yahudi, bagaimana kalian berbuat terhadap orang-orang yang telah berzina di antara kamu?" Qalu nuhammimuhuma wa natribuhuma. Lalu orang-orang Yahudi menjawab, kalau di antara kami ada yang zina Nabi, maka akan kami coreng-coreng mukanya, kami pukuli. Faqala la tajiduna fit Taurati rajma? Lalu Nabi tanya, apa kalian gak menjumpai hukum ranjam di dalam kitab Taurat? Faqalu la najidu fiha syai'an. Kemudian orang Yahudi menjawab, kami tidak menjumpai sesuatu, gak menjumpai hukum ranjam di dalam kitab Taurat. Mendengar itu faqala lahum Abdullah bin Salam, kadzabtum. Mendengar ucapan orang Yahudi bahwa di dalam kitab Taurat gak ada hukum ranjam, Abdullah bin Salam yang dengar terus nyaut. Dia berkata, bohong kamu. Fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Didatangkan kitab Taurat lalu baca. Jadi kalau kamu benar, kalau yang kamu katakan benar, ayo coba datangkan kitab Tauratmu lalu silahkan dibaca. Fa wada'a midrasuha alladhi yudarrisuha minhum kafahu ala ayatir rajm. Begitu disuruh baca, orang yang baca itu saat melewati ayat ranjam ditutupi dengan tangannya. Wa tafiqa ya qara'u maduna yatihi wa ma wara'aha wa la yaqra'u ayat rajm. Yang dibaca sebelum dan setelahnya ayat ranjam. Pas ayat ranjamnya ditutupi enggak dibaca. Fa naja ayatahu an ayatir rajm faqala ma hadhi. Melihat itu Abdullah bin Salam langsung ngangkat tangannya orang itu sambil berkata, apa ini yang kamu tutupi? Falamma ra'u dzalika qalu hiya ayatur rajm. Begitu mereka ngerti itu, mereka jawab, oh ini ayat ranjam. Fa amara bima farujima qariban min haythu maudhi'il janaiz indal masjid. Akhirnya Nabi perintah pada dua orang Yahudi yang zina itu untuk diranjam di tempat yang biasa digunakan untuk ngurusi jenazah di dekat masjid. Nah, ini kalau yang ini yang kul fatlu bit taurati fatluha in kuntum shadiqin, ini terkait dengan pendapat atau ucapan orang Yahudi yang mengatakan bahwa di dalam kitab Tauratnya tidak ada hukum ranjam. Faman maka barang siapa iftara yang mengada-ada dia, membuat dia alallahi atas Allah al-kadziba pada dusta. Min ba'di dzalika dari setelah demikian itu. Faulaika maka mereka itu mereka iku az-zalimuna orang-orang yang menganiaya. Barang siapa yang berbuat-buat dusta atas Allah setelah itu, contohnya tadi itu setelah ketahuan bahwa di dalam kitab Tauratnya ada hukum ranjam, kok masih mengatakan nggak ada hukum ranjam, maka berarti orang itu orang yang menganiaya, orang yang zalim. Qul katakanlah wahai Muhammad, sodako sungguh benar sapa Allahu Allah. Allah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu bukan golongan orang Yahudi, juga bukan golongan orang Nasrani. Itu benar, sungguh yang dikatakan Allah itu. Oleh karena itu, fattabi'u maka mengikutilah kamu sekalian millata Ibrahim pada agamanya Nabi Ibrahim hanifan dengan condong. Oleh karena itu, kalian semua supaya mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim di dalam menetapi agama itu condong, fanatik.
Hanifan itu halnya Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika menetapi agama itu condong fanatik. Wa makana, dan tidak ada siapa Ibrahim iku minal musyrikin, dari golongannya orang-orang yang musyrik. Dan Nabi Ibrahim itu bukan termasuk golongannya orang yang syirik. Nabi Ibrahim itu orangnya fanatik, hanif di dalam menetapi agama. Inna awwala baitin, sungguhnya awalnya rumah, wudi'a, diletakkan apa rumah, linnasi, untuk manusia. Pertamanya rumah yang dibangun untuk manusia di dunia. Iku lalladzi, niscaya rumah, bibak kata, di Mekah. Itu Baitullah, Ka'bah. Mubarakan, yang dibarokahi. Waudan, dan menjadi petunjuk lil alamina, bagi orang sealam, bagi semesta alam. Sesungguhnya awalnya rumah yang diletakkan untuk manusia, pertamanya rumah yang dibangun untuk manusia di dunia ini adalah rumah yang di Mekah, Baitullah, yang dibarokahi dan menjadi petunjuk bagi orang sealam. Dibarokahi itu artinya banyak mendatangkan kebaikan, banyak mendatangkan pahala. Di orang melihat Ka'bah, melihat Baitullah, dapat pahala. Orang sholat di situ dapat pahala. Namanya mubarokan. Fihi, di dalam bait, ayatun, beberapa ayat, bayinatun, yang jelas. Itu maqamu Ibrahim, makomnya Nabi Ibrahim. Yang mana di dalam Baitullah itu ada ayat-ayat yang jelas. Di ayat-ayat Allah yang jelas. Di antaranya adalah makomnya Nabi Ibrahim. Makom di sini bukan makam, bukan kuburan. Di makom itu adalah tempat berpijak Nabi Ibrahim saat meninggikan bangunan Ka'bah. Waman, dan barang siapa dakhalahu, yang masuk dia pada bait, karena maka ada siapa orang iku aminan, aman. Barang siapa yang masuk ke Baitullah, masuk ke Ka'bah, maka orang itu akan aman. Walillahi, dan bagi Allah, ala nasi, wajib atas manusia, apa hajjul baiti, haji ke Baitullah. Rupani nas, man orang, istata'a, yang mampu siapa man, ilaihi, pada bait, apani sabilan, jalannya. Allah mewajibkan kepada manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Itu bagi orang-orang yang mampu jalannya. Dijelaskan di dalam sebuah riwayat hadis Anil Hasan qala qara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadil ayah walillahi 'ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di suatu saat Nabi baca ayat ini, faqala rajulun ya Rasulullah masabil, qala az-zatu war-rahilah. Lalu ada seorang laki-laki tanya pada Nabi, yang dimaksud jalan itu apa? Lalu Nabi menjawab, yang dimaksud jalan adalah bekal dan kendaraan. Punya bekal, punya biaya, punya kendaraan untuk melaksanakan haji, maka orang itu wajib haji. Waman, dan barang siapa kafaro, yang kufur dia, fa innallaha, maka sungguhnya Allah iku ghaniyun, maha kaya, anil alamina, jauh dari orang sealam. Barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, jauh dari orang sealam. Artinya, orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian tanpa ada alasan tidak melaksanakan haji, maka berarti hukumnya orang itu kufur. Seperti yang disabdakan Nabi, man malaka zadan wa rahilatan falam yakujja ilal bait fala yadurru mata yahudiyan au nasraniyan. Barang siapa yang memiliki bekal untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah kok tidak melaksanakan,
maka orang itu tidak sulit mati Yahudi atau mati Nasrani. Sebab orang mati Yahudi, mati Nasrani dengan mati kafir itu hukumnya sama-sama diancam masuk nerakanya. Maka bagi yang sudah mampu, punya biaya untuk melaksanakan ibadah haji, supaya segera untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Termasuk kalau untuk sekarang ya segera daftar, adapun berangkatnya kapan, didapat kuotanya berapa, kapan, porsinya dapat kapan, itu urusan nanti, yang penting sudah daftar. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya alal kitab, wahai orang ahli kitab, lima karena apa takfuruna, mengkufuri kalian, bi ayatillah, pada beberapa ayat Allah. Wallahu, adapun Allah iku syahidun, menyaksikan, alama, atas apa-apa, takmaluna, yang beramal kamu sekalian. Katakan wahai Muhammad pada orang-orang ahli kitab, ya orang ahli kitab, kenapa kalian mengkufuri ayat-ayat Allah? Padahal kalian tahu bahwa Allah menyaksikan apa yang kalian kerjakan. Jadi kalau nanti sebab kekafiranmu kemudian oleh Allah disiksa, bagaimana kamu nanti? Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai orang ahli kitab, lima karena apa tasudduna, mencegah kalian, an sabilillah, jauh dari agama Allah. Man, pada orang, amanah, yang beriman, siapa orang, tabaghunaha, mencari kamu sekalian, ha pada sabilillah, aywajan, pada menyimpang. Wa antum, sedangkan kamu sekalian, iku syuhada'u, beberapa orang yang menyaksikan. Katakan wahai Muhammad, orang ahli kitab, orang Yahudi Nasrani, kenapa kalian mencegah orang-orang yang beriman dari menetapi agama Allah? Ada orang iman mau menetapi agama Allah, kok kamu halang-halangi itu, kenapa? Dengan tujuan untuk membelokkan agama Allah. Padahal kalian menyaksikan, kalian tahu, kalian menyaksikan bahwa di dalam kitab Tauratmu itu ada keterangan bahwa agama Allah yang benar itu agama Islam. Nah, ada orang mau menetapi agama Islam, kok kamu halang-halangi itu, kenapa? Wa mallah, dan tidak ada sapa Allah bighafilin, zat yang lupa, amma, dari apa-apa, takmalun, yang beramal kamu sekalian. Dan Allah tidak lupa terhadap amalanmu. Artinya ya akan dibalas. Umpama di dunia kelihatannya nggak ada reaksi apa-apa setelah kafir, setelah menghalangi orang lain menetapi agama Allah, kok nggak ada siksanya, nggak ada sanksinya, nah, itu bukan berarti Allah lupa. Tunggu nanti di akhirat, pasti Allah akan menyiksa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u, jika taat kalian, fariqon, pada segolongan, minal ladina, dari orang-orang, utu, yang diberi mereka, alladzina, alkitab, pada kitab, orang Yahudi Nasrani, yaruddukum, maka akan mengembalikan mereka fariqon minal ladina utul kitab, kum, pada kamu sekalian iman, ba'da imanikum, setelah iman kamu sekalian, dikembalikan kafirina, dengan orang-orang yang kufur. Orang iman, jika kalian taat pada segolongan orang ahli kitab, jika kalian mengikuti pada sebagian orang Yahudi Nasrani, maka mereka akan mengembalikanmu kafir setelah imanmu. Maka mereka akan ngajak kamu murtad lagi, balik kafir lagi setelah kamu iman. Pasti mereka akan mempengaruhi kamu untuk kembali pada kekafiran lagi. Mereka itu jangan ikuti orang-orang ahli kitab.
Meskipun mereka berusaha untuk mempengaruhi kita dengan berbagai macam cara, termasuk saat ini lewat media-media elektronik, kita supaya makin menguatkan keimanan kita, kefahaman kita, sehingga kita sampai pol ajal mati tetap dalam keimanan, dalam hidayah Allah. Mudah-mudahan Allah paring barokah, paring kita bisa tetap dalam keimanan sampai pol ajal mati, husnul khotimah, mati sewaktu-waktu berhasil masuk surga, selamat dari neraka. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.